Kriteria atau ciri-ciri kenapa seorang mursyid itu dicintai oleh Allah, seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz dicintai oleh Allah, ini coba dilihat. Annahu yasluku bil murid tariqat tazkiyah. Dia membimbing murid untuk melakukan tazkiyah. Apa arti tazkiyah? Penyucian jiwa. Jadi tazkiyatun nufus hanya salah satu bab dalam tasawuf. Jadi kalau ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita salafi mengatakan tidak ada tasawuf yang ada tazkiyatun nufus, maka hanya sepersekian bab dari tasawuf. Kira-kira begitu. Ya. Jadi mereka bertasawuf nggak sebenarnya? Iya, cuma malu aja bilang tasawuf. Karena udah keburu membid'ahkan sufi, menganggap sufi zindiq. Wa idza tazakkatin nafsu in jallat mir'atul qalb. Nah, teman-teman, apabila cerminan kolbu, jadi kolbu itu ibarat cermin, dia bersih, maka apa yang di depannya, apa yang ada di sekitarnya terlihat nggak di dalam. Jadi kolbu itu kayak cermin cembung, apa aja yang sekitar itu kelihatan. Itu sebabnya semakin bening, saya bisa menembus hati orang, gitu misalnya. Contoh, seperti saya kalau mengerti bahasa Arab, bahasa Inggris, saya tahu nih bahasa orang ini benar atau enggak. Kok bisa tahu? Ya karena sudah terasah, terlatih. Maka seorang mursyid itu kolbunya kalau diasah tiap hari, dia ketemu antum sekali begini sudah langsung bisa merasakan. Wah, ini orang rajin nih, ini kurang rajin, ini rajinnya mut-mutan. Itu langsung kerasa itu, ketemu apalagi salaman tuh langsung getarannya ada. Ya. Kan wasfahu, bersalamanlah kamu, kan begitu di dalam Al-Qur'an. Karena salaman itu bisa menetralkan tapi juga bisa jadi awal dari jadi juri. Maka salah satu pengobatan kan dengan salaman, dengan sentuhan gitu. Ya. Tapi bukan berarti itu dia mengerti alam gaib, enggak. Karena kolbu bukanlah gaib. Kolbu bukanlah alamul ghuyub. Dia cuma antara alam gaib dengan alam nyata. Alam nyata dalam bahasa kitab ini disebut alamul malak. Jadi alam itu ada alam nyata, ada alam barzakh, nah, antara itu lalu ada alam baru alam gaib, jabarut, malakut. Nah, dan ini nggak boleh disalahartikan, salah gunakan ini. Kalau kolbu udah bening, jangan coba-coba jadi juri, ya. Jangan coba disorot-sorot tuh hati orang, jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau lawan jenis bisa pelet jadinya, ya. Nah, itu bahayanya. Nanti dia bukan jadi mursyid, jadi sahir, kahin, jadi tukang pelet. Yang ada apa? Dia memelet Allah gitu, supaya Allah mau mencintai makhluk, itu yang ada. Jadi pelet hakiki adalah mursyid yang meminta Allah supaya mencintai makhluk, ngajak makhluk supaya cinta kepada, bukan ngajarin orang cinta dia, nggak benar. Enggak, itu otomatis ke bawah. Oke, tadi saya nanya, kita ketemu Nabi nggak? Maka kalau disebut fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi Muhammad jaraknya dengan kita berapa abad? 15, 1400 kan sekarang? 15 abad. Mungkin nggak langsung mengikuti Nabi? Pakai video sifat sholat Nabi, Ustaz? Nggak bisa. Kenapa? Cara sholat itu harus dipelajari pergerakan per huruf dari orang yang dia belajar ke orang sebelumnya, orang itu belajar ke orang sebelumnya sampai ke Nabi. Ini disebut dengan as-sanad bil fi'li. Sanad bil fi'li atau al-musalsal bil fi'li. Musalsal amal itu musalsal terbesar di dunia setelah Al-Qur'an. Jadi ada Al-Qur'an itu per hurufnya sama kayak Nabi. Tahu dari mana? Coba. Karena ada sanad guru. Antum mau kemana aja negerinya Quran gitu sama, kecuali qiraatnya berbeda. Gitu. Kalau garansi Quran saya benar karena saya punya guru ahli qiraat, maka garansi sholat saya benar, saya punya ahli guru fikih,
guru TPA dulu bahwa dia sholat dari gurunya sholat dari gurunya. Jadi jangan lagi ngomong gini, ternyata sholat ala kampung kita salah Tat, gitu ya, kan ada yang ngomong gitu. Loh kenapa? Oh yang sahih tuh videonya sifat sholat Nabi. Loh sifat sholat Nabi itu adalah kompilasi Syekh Albani, versi Albani, belum tentu benar. Coba dicek, banyak ngacoknya, ya. Nah, tangan naik turun duluan mana itu juga udah kacau di situ, ya. Tapi itu usaha Syekh Albani, ya sudah. Kenapa? Karena dia nggak melihat orang, dia melihat teks. Akhirnya dia mengatakan penyebut Sayyidina itu bid'ah. Debatlah beliau ini dengan Syekh Al-Ghumari. Debat panas itu. Begitulah sampai akhir nantinya. Karena kita tidak bisa melihat Nabi, maka lihatlah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Jadi sebenarnya guru-guru antum dulu di kampung itu pewaris Nabi, tapi dalam ilmu yang sedikit itu. Cukup nggak? Cukup. Makanya mau sehebat apapun yang ngajinya sekarang, tetap aja cara sholatnya kayak guru TPA-nya dulu. Ya, bener nggak? Mau dijadiin aliran apa, nanti alam bawah sadarnya begitu. Jadi teman saya itu ada sholat tangannya begini terus, gitu ya. Tapi ketika kita ajak ngobrol, asik ngobrol, terus jam sholat datang, dilupa kalau dia udah beraliran baru, tangannya turun lagi. Terus kenapa? Ya kenapa? Karena dia udah dari alam bawah sadarnya sholat seperti itu. Dan itu nggak salah kok. Kalau mau tangannya begini boleh nggak? Ya boleh-boleh juga. Cuma guru kami Syekh Taufik setelah mempelajari fikih Syafi'i itu melarang. Apa kata beliau? La taf'al misla haula. Jangan lakukan seperti itu. Karena Imam Muslim dalam Sahih Muslim menyebutkan antara dada dan perut. Ini contohnya. Kalau nggak punya guru susah. Kalau belajar pakai video, mungkin sebulan baru ngerti. Tapi kalau pakai guru, ketemu 20 menit selesai. Ya kan? Nah, ini hebatnya. Berguru itu bisa memendekkan waktu yang panjang, mengefektifkan waktu. Taib. Wa naqasat fihi anwarul azamatil ilahiyyah. Maka terpantullah dari cermin kolbu itu, apa yang terpantul? Cahaya-cahaya ilahiyah. Maksudnya gini, semakin sering orang itu menyebut nama kekasihnya, nanti kalau alam bawah sadarnya itu menulis nama dia plus nama gitu. Tapi dia itu sering nyebut nama Nabi, maka yang sering dia coret-coret Muhammad. Yang sering dia omongkan Muhammad. Kalau dia itu cinta kepada Allah, ciri-ciri orang cinta, kata-kata lirih yang keluar dari alam bawah sadarnya adalah Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Inilah yang dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari, seseorang itu akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau benar nih kolbunya kita itu cinta Allah, pasti yang diomongkan Allah. Sakit Allah, senang Allah, gitu. Udah gitu belum? Ngaji itu lebih banyak mengingatkan kepada Allah daripada nyalahkan hamba-hamba Allah, gitu. Itu lebih banyak, dominan, ya. Walaha fihi jamalut tauhid, maka akan terpancar padanya keindahan tauhid. Tauhid itu indah loh, ya. Tauhid itu mencintai Allah tanpa menyekutukannya, dan itu indah. Ini teman-teman, kalau pernah mengalami dulu di masa muda-muda kali ya, terus sekarang jatuh cinta kepada dua orang sekaligus, itu ribet. Taib. Wan jazabat ahdaqul basirati ila mutala'ati anwari jalalil qidami wa ru'yatil kalamil azali. Maka ketariklah itu ya, hadak itu mata, ya. Mata ini disebut hadak. Kalau dalam hati, ini bahasa analog, maka pandangan mata basirah akan menembus, akan ketarik ila mutala'ati anwari jalalil qidam, akan lebih tertarik memandang keagungan Allah yang Maha Qadim,
wa ru'yatil kamalil azali, lalu melihat Allah yang maha sempurna dan azali. Jujur, kalau kita senang seseorang, pengen ketemu nggak sama orangnya? Ya, senang kan bertahap. Senang karena apa? Senang berteman. Kalau senang berteman, sehari aja nggak ngobrol sama dia nggak seru. Senang cinta, beda lagi kan? Kalau nggak ditanyain ngapain hari ini deh, mas, miss, mus, kayaknya nggak seru gitu. Itu sama.